Meskipun saya tidak menuliskan di awal dan tidak perlu menghapus, tanda-tanda hurufnya. Untuk pelajaran hari ini intinya kita bahas terkait istinja, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau waktunya ada, kita membahas di terkait juga HP Android yang di dalamnya ada Al-Qur'annya. Bagaimana hukumnya? Itu kita membahasnya di istinja saja. Istinja. Bahasanya istinja itu kan cewek, buang hajat, cari. Cara cara beristinja, cara membersihkan kotoran. Yusahul khariju bi thalathati ahjarin. Kalau yang kemarin sudah saya sampaikan, istinjanya itu menggunakan dua alat, yaitu air dan batu. Yang lebih utama kedua-duanya digunakan. Kalau ada pilihan, yang paling utama menggunakan air karena nilai bersihnya sudah bisa dipastikan. Kalau kita tidak menemukan air, maka caranya beristinja kita menggunakan batu. Menggunakan batu pun juga harus ada kriterianya. Menggunakan bi thalathati ahjarin. Kalau di kitab ini menggunakan 3 batu. Kalau di kitab yang lebih besar lagi menggunakan 3 posisi. Contohnya batunya persegi 3. Digunakan 1, 2, 3. Cukup 1 batu. Ngomong pas itu ketemu ini gotong bulan, ini gotong bulan di situ. Kalau tidak pakai batu kecil-kecil itu untuk membersihkan kotorannya. Syarat-syarat istinja menggunakan batu yaitu ala yajiban najasu wala yutakilu. Yang pertama, najisnya tidak boleh kering, dan tidak berpindah tempat. Contohnya akhirnya pindahnya ke bokong, nah itu baru tidak akan sah. Jadi bokong dari sini itu tidak sah. Kalau tempat keluarnya itu dinyatakan sah. Kalau nilai bersihnya pasti akan berbeda. Bersihnya lebih bersih menggunakan air. Yang nomor 2, layak talito binajasin akhor. Najisnya tidak bercampur dengan najis yang lain. Kalau bisa dibayangkan, contohnya kalau tidak enak buang hajat sama-sama di tempatnya. Contohnya ternyata penuh, akhirnya buang hajatnya itu ketempelan hajatnya orang lain. Contohnya di tempatnya kita gitu. Jadi akhirnya kan tempat najisnya itu bercampur dan itu penuh. Kemudian ayakunul hajaru aw man yakum maqamahu jaban tahiron qari'an. Nah, ini yang paling penting. Alat yang digunakan untuk mensucikan istinja itu menggunakan batu ataupun yang setara dengan batu. Kalau sekarang digunakan daun, biasanya tisunya harus yang tisu javan, yang kering, yang tidak boleh malah tisu basah. Kelihatan lebih mudah. Terus yang wangi ini misalnya itu malah bukan solusi, malah yang kering. Terus tohiron juga harus suci. Contohnya menemukan kelihatan batu atau fosil kotoran harimau, ini perlu digunakan ini. Kan batu atas kan, tapi itu ternyata fosilnya kotoran harimau contohnya, itu tidak sah karena harus suci. Kotoran yang bisa menggunakan najis. Mayakum makumal hajar, maksudnya sesuatu yang hampir sama dengan batu, itu sesuatu yang keras, yang suci, yang tidak dimuliakan. Yang tidak dimuliakan ini contohnya buku pelajaran, karena tidak ada yang lain. Terus
WC menika katanya habis, akhirnya buat jalan lain. Enggak boleh. Itu kan muhtaram ya dimuliakan. Kawarokin wa khosyabin. Contohnya yang diperbolehkan menggunakan daun-daunan ataupun juga ranting kayu. Ada kesunatan yusalul istinja. Di dalam istinja itu juga ada nilai sunnahnya. Jangan bayangkan istinja itu harus di luar sana pas waktu camping dan pas waktu dengan WC ini awal diri dengan kamar kecilnya disunatkan apa? Takdimur rijli al-yusra inda al-qudri wa yumna inda al-qudri. Yang sangat familiar, sudah terbiasa, tapi tidak ngerti kalau seperti itu sebenarnya sunnah. Waktu masuk ke kamar kecil kita mendahulukan kaki yang kiri, mengakhirkan kaki yang kanan. Kemudian ayatul mustanji inda tubulihi. Ketika masuk kita berdoa, buatan pas waktu di dalam kita berdoa Allahumma ini a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ini teko malah jadi ketika sebelum masuk inda tubulihi, ketika mau masuk kita sudah berdoa Allahumma ini a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Yang itu mungkin biasa diucapkan, terus satu detik dulu terus lari malah muncul banyak datang semua. Jadi itu dibiasakan. Mungkin kalau kita sudah terbiasa ataupun untuk adik-adik awak dewi, anak-anak kalian nanti ini gamel biar terbiasa. Biasanya depan loketnya tempat masuk ini diisi doa masuk kamar mandi. Itu lebih bisa mengingatkan kita, mengingatkan para anak-anak sekarang itu jangan lupa ya mungkin waktu tenggelam berdoa dulu. Namanya seperti itu. Hal yang sekecil itu, semudah itu, tapi kadang kita melalaikan. Wajah uji, kalau yang berdoa tadi masuk mungkin belum Pak, sebenarnya ini paling hafal. Ketika keluar kita berdoa doa istinja. Kalau masuk Allahumma ini a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Sudah sejak kecil sama ustaz-ustaznya guru pelajar formalnya itu juga diajarkan. Kalau keluar dari kamar kecil ada yang hafal? Itu alhamdulillahilladzi adzaba anil ada wa'afan. Kita sepele ya, tapi saya yakin kalau sebenarnya sudah. Kemudian ayat taida an a'yunin nasi hatta la yarahu ahadun. Tempatnya kita berusaha menjauhkan diri dari pandangan orang. Contohnya dengan visi, dengan jeding pun umum. Pas waktu kita di luar, pas waktu bareng-bareng camping, akhirnya kita mengajak agar menjauh dari pandangan orang, tertutup dengan lainnya. Ini disunahkan. Walaya sema'a sota mayahur jumin, dan tidak memberikan suara ketika kita itu mengeluarkan hajatnya. Biasanya foto-fotonya orang malah iri, malah digigitin akhirnya. Mungkin pernah dengan pas-pasan dengan video ini kok lihat foto makmum dulu dengan judul nih pas dan di sini kok pernah mungkin gitu kelewatan dan itu mengganggu sekali. Yang seperti itu berusaha untuk tidak memberikan suara pas waktu kita hajat itu nilainya sudah disunahkan. Wala yasumu lihadu. Itu kalau bisa jangan menghirup barunya, makanya disunahkan menutup kepala sama menutup hidung. Mungkin kita pas waktu aja. Itu sampai seperti itu berantem ya kan? Komponen kita ini kalau menghirup sesuatu yang kurang bagus akan mengurangi nilai otak kita ini bisa bergerak, makanya disunahkan pakai nyawa.
menggunakan tangan yang kiri. Wa ayasilaha qabla istinja. Sebelum dan sesudah itu dibasuh dulu. Karena kita akan menyentuh sesuatu yang akan lebih dalam dari tubuh kita. Jadi kita akan mencoba, tapi sebenarnya komponen dalam. Jangan sampai kalau tangannya kita kotor, itu artinya kemasukan bakteri-bakteri, mikroba-mikroba yang berbahaya. Itu sampai sesuatu yang disunahkan ini terkait dengan fikihnya, ternyata sesuai dengan kedokteran loh. Jadi kalau waktu kita mau cebok harus bersih dulu tangannya, karena menunggu kita yang dipegang itu sesuatu yang dibuat, tapi sebenarnya kan di dalam bisa masuk. Kemudian makruhatul istinja, sesuatu perkara-perkara yang dihukumi makruh ketika berhajat, yaitu al-baulu fil ma'ul kathir, kencing di air yang deras. Jadi pada bulan malam ini jujing itu banyu kali lainnya pada bunyi rono menjemput kafe dengan pemandian itu hukumnya makruh, meskipun tidak menghilangi hukum suatu yang air suci menjadi najis, karena airnya banyak. Jadi kata mawon dengan pemandian kan mau tidak, meskipun tidak arti itu hukumnya makruh. Dan ini hamluma fihi dzikrullah, membawa sesuatu yang di situ ada nilai lafaz Allah. Yang ada lafaz Allahnya saja kita harus menambahkan, tidak boleh dibawa masuk ke kamar mandi. Ya, contohnya yang bilang terbang kalung, keluar copot, disimpan pada baru baru. Kalau sesuatu yang urgent ditutupi, meskipun nilainya sebenarnya hukumnya tetap makruh, karena berusaha benar-benar menjaga milik kita, tapi juga menjaga nilai-nilai yang tidak nama asmani Gusti Allah, asmani Kanjeng Nabi, dan nama-nama yang dianggap baik itu tidak bersamaan dengan tempat yang kotor. Kemudian yang tidak boleh lagi dimakruhkan istiqbal kiblat atau istiqbalita. Jadi belok kiran, itu pinggiran itu. Belok kiran. Kalau buang hajat jangan menghadap ke kiblat ataupun istiqbaliyah menghubungi kiblat. Lebih baik kita ke kanan atau ke kiri. Belum ini yang semuanya ada. Kita berusaha pandai menyenangkan. Kamu kan jadi kalau campur itu terakhir ketika saya mau menerangkan lebih lanjut itu klopin mungkin dianggap terlalu perlu. Intinya makan perlu isi baru sudah menghadap kiblat, karena ada keterangan yang lebih rinci. Caranya menghadap kiblat bisa oleh tipis ini, oleh pengajar besar ini, itu sebenarnya ada. Tapi kalau kita sampaikan khusus laki-laki caranya ini, perempuan gara-gara itu tinggi mungkin terlalu dianggap perlu juga. Kemudian muqabalatul mahabiri, pas waktu anginnya kencang, angin berwarna hijau dan itu menunggu kafe aja dipasnya, ini jauh besarnya ini, dan itu hukumnya makruh. Bagaimana itu dunia? Yang nomor 5, atakalu ligoin tolabima yusilu fi najasa, berkata-kata ngobrol dengan orang lain, ngobrol sendiri, ataupun sebelum masuk kita langsung buka list lagu, ini nyanyi-nyanyi, jadi hukumnya makruh. Secara fikih makruh, secara metafisika itu mengundang sesuatu yang astral. Sebenarnya bukan yang bisa melihat, tapi hukumnya tidak boleh ngomong di dalam. Makanya kita sadar setelah kita membuang hajat jangan lama-lama dibersih terus langsung pergi, karena sebenarnya itu bukan tempat kita, ini tempatnya makhluk yang lain. Tapi bukan sampai ini kalau kita tempat air apa kali itu dan hajat itu tinggi, ini ingin campur, jadi dunianya hampir bersamaan.
Terus itu malih cara bikin al basku buat tamak bila hajatin tidak boleh meludah ataupun membuang ingus. Meludah boleh, membuang ingus boleh, yang tidak boleh dibuang ke tempatnya. Itu berarti mati. Yang ikut sepun mati ikut. Kita pernah nggak malah nonton itu dibeli. Ini asal itu dibeli. Nah meludah kamu dibuat, kalau sambal itu diisi terus terjadi kita mungkin tempat buang hajatnya. Itu berarti ikut. Yang ketujuh, raful basori lasama tidak boleh memandang langit. Jadi sambil berhajat terus biasanya berhajat malah menekan inspirasi juga itu. Ya support dua kan. Bagus tapi bukan tempatnya. Biasanya malah bisa menciptakan lagu baru. Kemudian qadarul hajat tahta hajaratin musmiratin au dinin yajtamiu fihi nasu. Yang tidak boleh, dan ini mungkin cuma menyampaikan sedikit, tidak boleh buang hajat di bawah pohon yang pohon tersebut itu bisa berbuah ataupun biasa dapat pengumpulan wong-wong. Contoh ini di pasar, saya ini pernah nih jalan-jalan di pasar, jadi semula contoh ini, lihat dalu, saya lihat nih, ambil ngomong, kadang ngomong gitu, orang ini ngomong gitu, tapi ambilnya ngomong gitu. Maksudnya si kaya itu hukumnya makruh, buang hajat, pipis dan tiku tidak boleh. Yang tidak boleh lagi buang hajat, pipis dengan logam, golongan. Jadi ada seseorang yang sampai sekarang yang tidak sehat. Kalau ini wong yang mulo bisa mancing dengan krono aduh kali jeding WC iki pipis niku nama tempat. Mungkin tempatnya tidak tepat. Akhirnya mantuk terganggu sekarang tidak sembuh. Niku sampai kalau di kitab ini tidak ada keterangan mudi golongan semut, mudi golongan krono panggone makhluk selain kita itu golongan. Lek sing jinnya langsung ngomong ini, lek sing jinnya itu panganan bakal gulung, gulungan atau itu. Makanya kalau bingung yang dibingungkan sama jinnya ketika kita beli ayam crispy tulang lunak kan dipangan kabeh. Sampai akhir sini kan gini-gini bagi aku. Terus nggak boleh apa namanya dari kotoran dari lainnya karena itu makanannya jiwanya jin. Ya kan? Nggak ada kan seperti itu benar jiwa kita. Jadi makanan yang api-api. Sing ini kok bakal balon-balonan bagian jin, sing kotor-kotoran itu bagiannya hewan-hewan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan hukumnya yang terakhir tadi hukumnya Al-Quran di HP itu bagaimana ketika kita masuk ke kamar mandi? Ada yang bisa menjawab? Sama halnya kita menyimpan hafalan kita di pikiran. Kalau tidak dikeluarkan maka tidak apa-apa. Ketika sampai ada HP-nya dimatikan atau tidak dinyalakan itu sudah cukup, bisa dibawa masuk. Yang tidak boleh masuk dinyalakan. Sama toh tidak boleh mengucapkan sesuatu yang mulai zikir. Lalaran itu selalu larang lah dimanapun tempatnya, bahkan sampai di WC itu lalaran itu tidak ada. Ini sampai seperti itu. Ada yang ditanyakan terkait bab fikih selain bab istinja?